Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel saya Webpotek ID. Dalam sharing kita kali ini kita akan membahas terkait bagaimana caranya untuk mencari kata kunci atau riset keyword teman-teman ya, menggunakan tools yang namanya Ubersuggest. Jadi tools ini bisa teman-teman gunakan untuk mencari kata kunci potensial yang nantinya kalian bisa tahu volume, kemudian nilai CPC dan lain-lain dengan mudah dan cepat dengan tools yang satu ini. Namun seperti biasa, untuk kalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan informasi yang saya update di channel saya Webpotek ID. Baik, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini untuk mencari kata kunci menggunakan tools yang namanya Ubersuggest, tentunya teman-teman untuk langkah pertama silakan login terlebih dahulu ke akunnya masing-masing. Untuk akun Ubersuggestnya teman-teman mungkin bisa mencari di penyedia tools atau mungkin bisa langsung juga beli di situsnya nailpatel.com teman-teman ya. Jadi saya anggap teman-teman sudah punya toolsnya, dan sekarang kita mulai untuk mencari kata kunci dengan tools yang satu ini. Untuk mencari kata kunci dengan Ubersuggest ini sangatlah mudah teman-teman sekalian ya. Jadi kalian hanya tinggal masuk ke bagian fitur keyword research teman-teman ya. Di sini ada di sebelah kiri, ada di bagian keyword overview. Nah, di sini kalian hanya tinggal memasukkan kata kunci utama kalian atau kata kunci yang sifatnya itu general atau umum pada kolom ini teman-teman ya. Enter a keyword. Jadi kalian masukkan di kolom ini. Sebagai contoh, misalkan kita akan mencari kata kunci yang berhubungan dengan website ya. Misalkan membuat website. Kita ingin tahu berapa sih pencari untuk kata kunci membuat website ini. Kita ketikkan pada kolom di bagian ini. Kemudian kita juga harus tentukan bahasanya atau language-nya itu apakah bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau apa. Yang jelas untuk contoh kita kali ini kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk lokasi juga teman-teman silakan tentukan untuk kata kunci Indonesia pasti yang diambil bisa Indonesia atau all location. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin mengetahui spesifik khusus untuk negara di Indonesia saja, pencarinya berapa, maka bisa pilih Indonesia. Seperti itu. Oke, di sini kita akan pilih language-nya Indonesia, lokasinya juga Indonesia. Kemudian kita akhiri dengan mengklik tombol pencarian atau search teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan 4 informasi penting teman-teman sekalian, mulai dari pencarian per bulannya berapa, tingkat kesulitan kata kunci ini berapa, kemudian tingkat kesulitan kalau kita menggunakan iklan berbayar, dan di sini adalah nilai CPC. Biasanya bisa menjadi patokan kalian kalau ingin mendapatkan penghasilan dari Google AdSense. Jadi kalian bisa mendapatkan per kliknya itu kisaran 6 ribuan seperti itu. Nah, di sini kita akan baca metriknya dan bagaimana cara untuk menentukan kata kunci yang bagus menggunakan tools Ubersuggest ini. Kita mulai dari search volume teman-teman ya. Untuk search volume ini atau pencarian per bulannya ini ada di angka 3.600. Ini rata-rata teman-temannya. Jadi diperkirakan bahwa kata kunci membuat website ini per bulannya ada sekitar 3.600 pencarian. Kemudian kalau kita lihat dari tingkat kesulitannya, untuk kata kunci ini lumayan tinggi teman-teman ya, di angka 43. Jadi kalau misalkan website kalian ini website baru, ini sepertinya belum rekomend untuk teman-teman ambil ya, karena ini cukup berat saingan kita. Kecuali kalau misalkan kalian punya budget yang lumayan untuk nanti optimasi SEO, terutama di bagian backlink ya, teman-teman bisa coba ambil kata kunci ini. Kemudian kalau di bagian paid di Pikal, ini kesulitan kata kunci kalau kita menggunakan iklan berbayar. Ini malah cukup tinggi teman-teman, di angka 71 ya. Jadi banyak sekali yang menggunakan kata kunci ini menggunakan iklan berbayar. So
kalian kalau misalkan punya budget kecil ya belum rekomend untuk diambil teman-teman ya, karena banyak sekali kompetitor kita yang menggunakan kata kunci ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita bicara masalah per klik di AdSense, ini lumayan tinggi ya, di angka 6 ribuan per klik. Jadi kalau misalkan kalian per hari mendapatkan 100 klik saja ya sudah lumayan teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan geser ke bawah. Nah, di sini adalah grafik untuk pencarian per bulan. Bisa teman-teman lihat di bulan Juli ini ada di angka 370 untuk pencarian lewat handphone, dan ada di angka 2500 untuk pencarian lewat desktop atau PC. Kemudian di sini ini per tahun 2022 ya teman-teman sekalian. Kemudian di bulan Agustus ini meningkat jadi 3000 untuk pencarian lewat desktopnya. Kemudian ini menurun kembali di bulan Desember atau akhir Desember 2022 teman-teman, dan menurun drastis di bulan April kemarin. Di bulan April 2023 menjadi 1600-an untuk pencarian lewat desktop dan 200-an untuk lewat handphone atau mobile teman-teman, dan naik kembali per bulan Mei, dan sekarang di bulan sampai bulan Juni yang muncul di sini, karena untuk bulan Juli masih dalam proses kalkulasi sistemnya teman-teman ya. Jadi yang ada hanya sampai bulan Juni. Ini ada naik lagi di angka 400-an. Jadi mulai kembali stabil di angka 4.460 untuk mobile dan 3.140 untuk PC. Nah, kenapa ini bisa naik turun? Karena yang namanya pencarian per bulan kan tidak selamanya orang itu mencari kata kunci ini, pasti ada naik turun, ada mungkin turun drastis atau naik drastis, itu wajar teman-teman sekalian ya. Kemudian di sini kalau kita lihat dari kata kunci atau ide kata kunci, suggest kata kunci ini cukup banyak teman-teman ya. Sebagai contoh misalkan di sini ada membuat website gratis, membuat website dengan WordPress dan lain-lain dengan nilai CPC yang tentunya berbeda-beda teman-teman ya. Bahkan di sini nilai CPC yang tinggi adalah untuk kata kunci membuat website gratis, ada di angka 19 ribuan teman-teman ya. Jadi bagus untuk teman-teman yang mungkin ingin bikin konten yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan dari AdSense atau yang lain seperti itu. Dengan di sini tingkat kesulitan SEO-nya lumayan tinggi juga, masih di angka di atas 30-an teman-teman ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa mencari ide konten ya. Jadi tools yang satu ini selain memberikan informasi terkait kata kunci, dia juga memberikan sebuah ide untuk pembuatan konten kita untuk kata kunci yang kita searching atau yang kita analisa. Di sini ada misalkan dari situsnya indota.export.com dan lain-lain, bisa teman-teman lihat ya sesuai dengan kata kunci yang teman-teman targetkan. Nah, kalau misalkan ingin melihat lebih banyak lagi, contoh misalkan kita ingin melihat ide kata kunci, bisa kita view all keyword ID teman-teman sekalian. Nah, di sini kalian bisa mendapati banyak ide kata kunci. Kalau misalkan suggestnya ada di angka 16 kata kunci, dan yang berkaitan ada di angka 2000. Kita coba yang berkaitan teman-teman sekalian, banyak sekali ya, 2000 kata kunci. Ini bisa bikin atau bisa dibuat dengan 2000 artikel. Dan di sini ada salah satu kata kunci yang punya nilai CPC sangat fantastis teman-teman sekalian, yaitu untuk kata kunci cara membuat website di Google. Ini CPC-nya di angka 171 ribuan. Jadi kalau ada orang atau misalkan kalau kalian bikin konten tentang cara membuat website di Google di website kalian, dan ternyata iklan yang muncul ini benar-benar sesuai dengan kata kuncinya, ya kalian bisa mendapatkan pembayaran dari AdSense di angka 170 ribuan. Ya bayangkan saja kalau ada 10 klik, ya udah lumayan juga ya teman-teman. Tapi yang pasti di sini untuk pencari per bulannya juga kecil, hanya 210 ya, seperti itu. Dan kemungkinan yang menggunakan kata kunci ini untuk iklan berbayarnya pun juga kecil teman-teman. Jadi kemungkinan iklan yang relevan dengan kata kunci ini sangat jarang muncul. Tapi
tidak menutup kemungkinan untuk muncul teman-teman. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi, yaitu di angka 500 ribuan per kliknya untuk kata kunci cara membuat website di Google Search teman-teman ya. Ini sangat fantastis sekali ya. Cuma ya kalau kita lihat dari sini PID-nya itu di angka 24, jadi sangat sedikit sekali yang menggunakan kata kunci ini untuk iklan berbayar. So iklan yang relevan mungkin akan sedikit susah muncul di situsnya kalian, tapi ya bisa dicoba teman-teman ya. Ya banyak sekali, ada yang di angka hampir 700 ribuan, tapi di sini juga berkaitan dengan Google Search teman-teman ya. Lagi-lagi Google Search ini mendapati CPC yang tinggi, cuma sayang untuk pencarian per bulannya kecil teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini sangat mudah sekali kalau misalkan kalian ingin menggunakan kata kunci ini untuk beriklan, karena masih terbilang mudah. Ya mungkin itu teman-teman sekalian terkait cara mencari kata kunci menggunakan tools Ubersuggest. Semoga ini bisa dipahami oleh teman-teman sekalian, terutama yang pemula. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya terkait cara menggunakan tools yang satu ini, atau mungkin menggunakan tools yang lain untuk kata kunci atau mencari kata kunci, bisa teman-teman tanyakan pada kolom komentar yang tersedia ya. Yang pasti di sini kita akan coba menjawabnya, dan kalau perlu kita akan bikinkan kontennya seperti itu ya. So terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tentunya silakan untuk selalu hadir di channel ini supaya tidak ketinggalan informasi terbaru yang saya update di Webpotek ID. Terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.